Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu dua balok masing-masing bermassa 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Bidang permukaan dan katrol licin. Jika balok B ditarik dengan gaya mendatar sebesar 40 Newton, percepatan balok adalah di mana percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon. Dari soal dapat kita peroleh data F sama dengan 40 Newton dan gaya geseknya sama dengan 0 karena permukaan lantai itu licin. Untuk mencari percepatan pada soal nomor 2, kita gunakan hukum gerak 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Apabila kita analisis lebih lanjut, kita peroleh gaya total yang bekerja pada balok B dan A adalah F dikurang WA tambah WB sama dengan massa A ditambah massa B dikali percepatan. Secara matematis dapat kita peroleh percepatan sama dengan A sama dengan F dikurang WA tambah WB per MA tambah MB. A sama dengan 40 dikurang 20 tambah 20 per 2 tambah 2. Dan kita peroleh A sama dengan 40 per 4, di mana A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya soal nomor 3. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, maka sistem akan bergerak dengan percepatan sebesar. Dari gambar pada soal tersebut kita peroleh data bahwa massa benda satu adalah 400 gram. Apabila ditukar ke kilogram sebesar 0,4 kg. Massa 2 seberat 200 gram. Apabila ditukar ke satuan kilogram menjadi 0,2 kg. Dan ditarik dengan gaya sebesar 6 Newton pada sebuah katrol. Dari soal nomor 3 kita peroleh informasi bawah. F sebesar 6 Newton, massa 1 sebesar 0,4 kg, massa 2 sebesar 0,2 kg. Pada saat katrol menarik benda 1 dan benda 2, terjadi gaya tegangan, yaitu T12, T21, yang arahnya berlawanan. Dari data tersebut, kita dapat mencari nilai percepatan dengan menggunakan hukum gerak 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F total sama dengan massa total dikali percepatan. F dikurang T tambah T sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatan. T12, T21 sebesarnya sama dan namun arahnya berlawanan sehingga dapat saling meniadakan, sehingga diperoleh besar gaya total sama dengan F sama dengan massa 1 tambah massa 2 dikali percepatan. Secara matematis dapat dicari percepatannya, yaitu A sama dengan F per M1 tambah M2. A sama dengan 6 dibagi 0,4 tambah 0,2. A sama dengan 6 dibagi 0,6. Maka diperoleh data A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu diketahui gambar sebuah balok yang berada pada bidang datar bekerja gaya normal, bekerja sebuah gaya yang ke arah bawah sebesar 14 Newton. Jika massa balok 3 kg dan percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon, maka kita disuruh untuk mencari nilai gaya normal. Dari soal nomor 4 dapat kita ketahui gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Karena keadaan balok dalam keadaan diam, maka kita dapat mencari nilai gaya normal dengan menggunakan hukum 1 Newton. Di mana hukum 1 Newton secara matematis dapat kita tulis dengan sigma F sama dengan 0. Gaya normal arahnya ke atas, gaya
tarik bumi arahnya ke bawah, dan gaya tekan yang diberikan pada sebuah balok sebesar 14 Newton arahnya menuju bawah bumi, sehingga gaya total dapat kita ketahui sebanyak 3, namun dengan arah yang berbeda-beda. Maka secara matematis 3 gaya tersebut dapat kita tuliskan menjadi sigma F sama dengan 0, F dikurang gaya normal yang arahnya ke atas ditambah gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Maka W dan F pindah ke ros kanan sehingga tandanya berubah, sehingga diperoleh N sama dengan W dikurang F. N sama dengan 30 kurang 14, N sama dengan 16 Newton. Maka gaya normal yang bekerja pada balok tersebut adalah sebesar 16 Newton. Selanjutnya adalah soal nomor 9 pada UN 2010-2011 paket 12. Dua benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali, kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Diketahui gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan tali yang dialami sistem. Jika kita andaikan percepatan pada benda pertama atau benda percepatan A sama dengan A, masa A sama dengan 2 kg, AB sama dengan minus A karena arahnya berlawanan dengan benda yang pertama, sehingga MB sama dengan 6 kg, dan percepatan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya tegangan. Apabila kita tinjau dari benda pertama, F total sama dengan massa dikali A atau percepatan. T kurang MAG sama dengan MA kali A. T dikurang 20 diperoleh dari massa dikali percepatan gravitasi sama dengan M kali percepatan. Dan ditinjau dari benda B, F total sama dengan massa B dikali percepatan AB. T dikurang massa B dikali gravitasi sama dengan M kali B, MB kali A. T dikurang 30 sama dengan minus 3A. Persamaan 1 dikurangkan terhadap persamaan 2, sehingga kita peroleh 10 sama dengan 5A. Maka kita peroleh percepatannya A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah kita peroleh percepatannya, maka nilai A kita masukkan ke salah satu persamaan. Bebas pilih yang mana, tapi di sini saya akan memilih persamaan 1. Jika kita gunakan persamaan 1, T dikurang 20 sama dengan massa kali A. T sama dengan 20 ditambah massa A dikali A. T sama dengan 20 ditambah 2 kali 2, maka T sama dengan 24 Newton. Jadi besarnya gaya tegangan yang bekerja pada katrol tersebut adalah sebesar 24 Newton. Dari beberapa ulasan materi yang telah saya paparkan, dapat kita simpulkan dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, mekanika merupakan cabang ilmu fisika tentang gerak dan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jadi, semua kajian-kajian fisika yang berkaitan dengan gerak, misalnya kecepatan, jarak, perpindahan posisi, dan lain sebagainya, termasuk dalam kajian dalam mekanika. Mekanika yang paling terkenal itu adalah dua, mekanika klasik dan mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu dipelajari dalam fisika modern, sedangkan mekanika klasik itu dipelajari dalam fisika klasik. Kesimpulan yang kedua, hukum gerak Newton termasuk ke dalam mekanika dinamika. Mekanika sebenarnya banyak jenisnya. Namun, mekanika yang paling umum kita dengar adalah mekanika kinematika dan mekanika dinamika. Mekanika kinematika adalah kajian fisika tentang gaya, yang mempelajari tentang gaya
namun tanpa mempedulikan penyebab gaya itu terjadi. Sedangkan mekanika dinamika adalah kajian ilmu fisika yang pelajari tentang gaya, namun kita harus mengetahui penyebab gaya tersebut terjadi. Dari penjelasan saya tentang mekanika, dapat kita simpulkan memang hukum gerak Newton termasuk ke dalam mekanika dinamika. Karena dalam hukum Newton, kita mempelajari tentang gaya, namun kita harus mengetahui penyebab-penyebab gaya tersebut terjadi pada suatu benda. Misalnya, benda yang akan diam akan tetap diam selama benda tersebut tidak mengalami gaya dari luar. Dan hukum 2 Newton, benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu yang disebabkan oleh gaya akan bergerak atau berhenti tergantung dari perubahan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Dan hukum 3 Newton, di mana jika pada suatu benda kita lakukan sebuah gaya, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama besar dengan gaya yang kita berikan, namun arahnya berbeda. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.